Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang perbedaan pendapat di kalangan umat Islam, khususnya dalam hal ibadah dan akidah. Semoga pembahasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dan menghindarkan kita dari kesalahan dalam mengamalkan ajaran Islam. Di bawah ini kita berikan suatu contoh yang lucu, yang merupakan suatu pembodohan di antara ustaz ketika berceramah kepada jamaahnya untuk meyakinkan adanya pengamalan ajaran Islam, khususnya di antaranya mengenai terjadinya perbedaan pendapat, khususnya mengenai masalah ibadah dan akidah. Yang kata mereka, tidak perlu dipersoalkan atau diperdebatkan karena itu masalah biasa. Membahasnya, kata mereka, hanya akan menimbulkan perpecahan dalam keakraban umat Islam dalam mengamalkan ajaran Islam. Oleh Dr. Arifin Esen Siregar, pembahasan. Ada seorang ulama atau penceramah di TV terkenal di Indonesia yang pernah mengatakan, misalnya, seorang yang buta pertama ditanya bagaimana bentuk seekor gajah. Maka si buta pertama meraba pahanya dan menjawab, gajah itu seperti tiang besar, karena yang dirabanya adalah paha gajah. Kemudian si buta kedua yang lain ditanya, bagaimana bentuk gajah? Maka jawabnya, gajah itu seperti batu besar, karena yang dirabanya adalah perut gajah. Kemudian dihadapkan lagi dan ditanya kepada si buta ketiga, dan dihadapkan padanya belalai gajah. Dan ditanya bagaimana bentuk gajah? Maka jawabnya, gajah itu bentuk panjang, karena yang dirabanya adalah belalainya. Kemudian, begitulah si ustaz mengatakan, maka begitulah terjadinya perbedaan pendapat di antara ulama dalam pengamalan ibadah atau akidah dalam ajaran Islam, yang tidak perlu diperdebatkan. Karena para ulama mendapat petunjuknya atau bimbingannya dari penyampai yang berbeda-beda, serta dengan mempergunakan sumber yang berbeda-beda pula. Misalnya terjebak pada hadis-hadis yang lemah, palsu bukan hadis, atau di antara ijtihad ulama, di mana seharusnya sumbernya adalah Al-Quran, hadis syahih, dan ijtihad ulama yang tidak bertentangan dengan pendapat Al-Quran dan hadis syahih. Kita bandingkan dengan 3 orang buta tadi, seharusnya untuk menjawab bagaimana bentuk gajah, seharusnya dengan mata yang sehat, tentu akan memberikan jawaban yang sama mengenai bentuk gajah. Namun, disesalkan yang digunakan sebagai rujukan adalah perabaan tangan, bukan dengan mata yang sehat. Komentar. Kita berpedoman pada rujukan yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Muaz bin Jabal ketika disuruh menjadi hakim ke negeri Yaman. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada Muaz bin Jabal, bagaimana caramu mengambil keputusan? Maka Muaz bin Jabal menjawab, saya akan mengambil keputusan dari Al-Quran. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, jika tidak ada di dalam Al-Quran, dari mana kau akan mengambil hukumnya? Maka Muaz menjawab, saya akan mengambil hukumnya dari hadis syar'i. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, jika tidak ada di dalam hadis, maka Muaz menjawab, akan aku ambil keputusannya dari ijtihadku. Kemudian langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menepuk bahu Muaz bin Jabal dengan berkata, bagus, bagus, bagus ya Muaz. Komentar. Kalaulah ulama kita sekarang betul-betul berpegang kepada cara mengambil keputusan yang dikemukakan oleh sahabat Muaz bin Jabal, yang dibenarkan dan dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tentunya tidak terjadi perbedaan pendapat, bagaikan siang dan malam, atau bedanya seperti hitam dengan putih di kalangan umat Islam. Kita ambil satu contoh, misalnya hadis riwayat Bukhari, Muslim yang menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat di kamarnya dan ketika sujud, keningnya menyentuh kaki Aisyah, dan ini berulang kali. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengulangi lagi wudunya. Berarti tidak batal wudu menyentuh istri, karena bukan merupakan sentuhan bersengaja yang bernafsu. Tetapi, ada di antara ulama yang mengatakan batal wudu setiap bersentuhan dengan istri. Atau adanya ustaz yang mengajarkan adanya mentalkinkan mayat dari atas kuburan dengan bimbingan seorang di antara ulama untuk menjawab pertanyaan malaikat. Padahal hadis mentalkinkan mayat itu adalah sumbernya hadis palsu. Kesimpulan, tentunya terjadinya perbedaan pendapat harus atau wajib menggunakan sumber yang benar, yaitu Al-Quran dan hadis sahih. Dan bila tidak ada diperoleh hukumnya dari Al-Quran dan hadis sahih, maka baru boleh menggunakan ijtihad di antara ulama. Ternyata di antara ulama ada yang menyamakan kebenaran
yang dikemukakan oleh Al-Quran, dan hadis sahih disamakan kebenarannya dengan pendapat atau petunjuk yang dikemukakan oleh ijtihad ulama, hadis lemah, hadis palsu, atau yang bukan hadis. Hal seperti inilah yang kita tuduh sebagai suatu pembodohan atau pembohongan oleh di antara ustaz, penceramah, atau di antara ulama dengan dalil atau alasan jangan bahas mengenai perbedaan pendapat karena akan menimbulkan perpecahan umat. Pertanyaan, apakah akan kita biarkan pembodohan ini berlangsung dengan mengatakan semua beda pendapat itu benar? Atau dengan membahasnya akan menimbulkan perpecahan? Serta menuduh perbedaan itu adalah khilafiyah. Dalam arti, pendapat atau petunjuk Al-Quran dan hadis sahih disetarakan atau disamakan kebenarannya dengan pendapat yang dikemukakan oleh ijtihad atau pendapat di antara ulama yang terlibat rujukannya di antaranya hadis lemah, hadis palsu, atau ijtihad ulama. Komentar, tentu terjadinya beda pendapat untuk mengetahui bentuk gajah, karena yang digunakan adalah jari tangan. Yang seharusnya digunakan adalah mata yang sehat. Inilah pembodohan dan pembohongan itu. Komentar, mohon maaf, tuduhan adanya pembodohan atau pembohongan dari di antara ulama ini bisa terjadi, dan bukan fitnah atau tuduhan palsu, tetapi ada rujukannya, yaitu Quran Surah Al-Ahzab 66, 67, dan 68, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikkan dalam neraka. Mereka berkata, aduhai, kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan para pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Wahai Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Kemudian rujukan kedua ialah Quran Surah An-Nisa 59, yang artinya, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, sunnahnya, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka, mari kita kembali berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis sahih, serta bersikap kritis terhadap setiap perbedaan pendapat yang tidak bersumber dengan benar. Dukung terus dakwah kebenaran ini dengan like, komentar, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kita bersama-sama memperjuangkan kemurnian ajaran Islam. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.